Salam, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Kami berharap karena kasih dan kemurahan dari Tuhan, kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Kita berjumpa lagi dalam Bahana Morning Devotion, dan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 4 ayat yang ke-23. Yang demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Judul renungan pagi ini adalah hati-hati dengan hatimu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa yang tahu? Menurut Anda, apakah yang harus dijaga di dalam hidup ini? Ada orang yang mengatakan, pikiranlah yang harus dijaga. Kemudian ada yang mengatakan, harta yang harus dijaga. Dan ada juga yang mengatakan, kesehatan lebih penting dari semuanya. Semuanya itu baik dan penting untuk dijaga. Namun ada satu hal yang terpenting yang harus dijaga oleh setiap manusia, yaitu hati. Ada sepasang suami istri yang baru pindah ke sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi, saat sedang sarapan, mereka melihat keluar dari jendela kaca. Tetangga depan rumah mereka sedang menjemur pakaian. Sang istri langsung memberi komentar, memprotes kerja tetangganya itu demikian. Wah, itu baju-bajunya dicuci kurang bersih. Sepertinya ibu itu tidak tahu cara mencuci pakaian yang benar. Lalu suaminya menoleh dan diam, dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap pagi ketika tetangganya menjemur pakaian, selalu saja sang istri memberikan komentar tentang kurang bersihnya tetangga mencuci pakaiannya. Dalam hatinya mengatakan, mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus, sebab cuciannya masih kotor. Kasihan sekali suaminya yang selalu memakai pakaian yang masih kotor seperti itu. Ada saja komentar yang diberi sang istri terhadap tetangganya. Setelah seminggu berlalu, kemudian sang istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya kini terlihat cemerlang dan bersih. Lalu istri berseru kepada suaminya, Wah, ternyata ibu itu telah belajar bagaimana mencuci pakaian dengan benar. Lalu suami itu mendekati istri dan berkata, Istriku, tadi aku bangun pagi-pagi sekali dan sempat membersihkan jendela kaca itu. Ternyata persoalannya bukan karena cara mencuci si tetangga, tetapi karena kaca jendela kita yang kurang bersih, sehingga kita bisa melihat pemandangan di luar menjadi tidak baik. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, begitulah dengan kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran atau jendela hati kita. Jika hati kita bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih,
maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Hati adalah salah satu bagian kecil dari organ tubuh manusia yang memiliki peranan penting dalam diri kita. Hati adalah master kontrol pada diri manusia. Baik buruknya seseorang dapat ditentukan oleh hatinya. Karena itu, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Seperti firman Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jelas ada hubungannya antara hati dan jalan hidup kita. Banyak orang berkata bahwa pikiran atau otak manusia yang menentukan jalan hidupnya. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa hatilah yang menentukan, bukan pikiran atau otak manusia. Sehingga sangatlah penting bagi kita semua untuk dapat menjaga hati dan pikiran kita, perkataan kita, dan tingkah laku kita, biarlah dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Marilah bersama-sama kita menghadap Tuhan di dalam doa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk kami senantiasa menjaga hati dengan penuh kewaspadaan, sehingga di dalam hati kami bisa memancarkan kehidupan. Kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kemampuan kepada setiap kami untuk kami dapat melakukan dalam segala perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kami. Yang semuanya itu kami lakukan karena sikap hati kami yang ingin taat dan setia kepada Tuhan. Ampunilah segala dosa kami jika di dalam kehidupan yang sudah kami lalui sering mendukakan hati Tuhan. Kami mau serahkan seluruh aktivitas di sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh berjalan bersama Tuhan dan mengandalkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.